Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nabila Nurlaili, NIM 185211266 akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu koperasi dan apa itu koperasi syariah? Oke, di sini koperasi. Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan atas asas kekeluargaan di mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan koperasi syariah adalah suatu badan hukum yang didirikan atas asas kekeluargaan di mana tujuannya juga untuk mensejahterakan keluarganya, akan tetapi di sini menggunakan landasan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam koperasi syariah itu terdapat fungsi. Apa saja sih fungsi dari koperasi syariah? Fungsi dari koperasi syariah yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia agar menjadi pribadi yang istiqomah, amanah, fatonah, dan konsisten. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan menciptakan perekonomian nasional. Dalam koperasi, selain memiliki fungsi, juga terdapat struktur. Struktur dalam koperasi syariah yang pertama yaitu ada rapat anggota. Rapat anggota di sini memiliki wewenang yang paling tinggi, di mana setiap keputusan dilaksanakan di rapat anggota. Rapat anggota ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Yang kedua, ada pengawas. Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya suatu koperasi. Yang ketiga, ada pengurus. Pengurus yaitu mengurus koperasi secara umum. Setelah itu ada pengelola. Pengelola ini mengelola koperasi sesuai perintah dari pengurus. Setelah itu ada usaha. Di dalam koperasi terdapat badan-badan usaha. Dan yang paling akhir di bagian struktur dalam koperasi syariah yaitu ada anggota. Anggota adalah member dari suatu koperasi. Nah, selanjutnya ada penyaluran dana di koperasi syariah. Yang pertama yaitu ada mudorobah. Mudorobah adalah kerjasama antara pemilik modal, sohibul mal, dan pelaksana, di mana apabila terdapat keuntungan akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan di awal. Skema akad mudorobah yaitu seperti ini. Ada koperasi syariah menjalankan kerjasama dengan pengusaha menggunakan akad mudorobah. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih. Di sini di mana apabila terdapat keuntungan akan dibagi sama rata. Dan apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing. Skema akad musyarakah yaitu sangat jelas di sini sudah ada ya, teman-teman. Yang ketiga yaitu ada al-bai istisna. Al-bai istisna adalah meminta dibuatkan sesuatu. Pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Salam adalah memesan barang, akan tetapi barangnya belum ada dan pembayaran dilakukan di awal. Contoh salam itu seperti dengan online shop. Contohnya skemanya seperti ini ya, penjual dan pembeli melakukan akad negosiasi menggunakan salam dan pembayaran dilakukan di awal. Selanjutnya yaitu ada al-ijarah. Al-ijarah adalah sewa menyewa dengan adanya imbalan seperti penyewaan motor, mobil. Ini skema ijarah seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada rohan. Rohan atau bisa disebut juga dengan gadai. Rohan adalah menahan barang atas jaminan hutang. Bisa dilihat dalam skema murtahin dan rohin melakukan transaksi rohan. Setelah itu pemberian hutang dan penyerahan marhun. Yang selanjutnya yaitu ada wakalah, perwakilan. Di sini wakalah adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan pihak koperasi syariah seperti pengurusan SIM, STNK, dan pembelian barang tertentu di suatu tempat. Wakalah juga bisa disebut dengan pendelegasian. Setelah itu ada qard adalah meminjamkan sesuatu tanpa adanya imbalan dan mengembalikannya harus tetap sama. Selanjutnya yaitu ada wadiah. Wadiah adalah menitipkan barang atau sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang yang dititipkan bisa menjaga dan merawat barang tersebut. Wadiah itu ada 2, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.